Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, Liputan 6 usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan ya. Ada sejumlah pro dan kontra yang muncul setelah pernyataan ini, yaitu di mana Presiden Prabowo mengatakan akan mengakui Israel kalau Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya, seberapa kuat posisi Indonesia dan seberapa kuat nantinya ketokohan Prabowo Subianto? Ini akan kita bahas bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Teguh. Saya izin langsung saja Pak Teguh. Baik, baik, baik. Apa yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden Prabowo? Sebenarnya pertanyaan statement dari Pak Prabowo itu adalah standar dalam diplomasi Indonesia. Karena Oke. kita dari tahun 1955 dalam konferensi Asia Afrika selalu itu mengatakan bahwa konferensi Asia Afrika baru dapat dikatakan berhasil kalau Palestina itu merdeka. Nah, bahkan pada masa Ibu Retno, beliau selalu mengatakan dalam setiap helaan nafas Indonesia itu ada Palestina di sana. Jadi Bu Retno ini kan Menteri Luar Negeri, tapi pada saat beliau masuk menjadi staf Kementerian Luar Negeri, itu kan Menteri Luar Negerinya adalah Bapak Mohtar Kusumatmaja. Dan saya yakin setelah saya wawancara para diplomat yang satu angkatan dengan Ibu Retno, saya teringat sekali bahwa mereka itu sebenarnya sudah mendapat penjelasan dari Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, yakni Bapak Mohtar Kusuma Atmaja, Oh, Profesor Mohtar Kusuma hmm, Atmaja, itu mantan rektor Universitas Pajajaran, itu ya. pernah menyampaikan kepada seluruh staf diplomatik Indonesia dan terutama sekali yang generasi mudanya adalah mengatakan begini, ada 3 item. Satu, isu Israel Palestina adalah isu kolonialisme. Dan ini merupakan salah satu topik pada konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Perihal pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, terdapat 3 syarat mutlak dari pihak Indonesia. Pertama, Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kedua, setelah pengakuan Israel tersebut terbukti, barulah pemerintah Indonesia mempertimbangkan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Ketiga, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan mudah dan akan ditentang banyak orang Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak melihat isu Palestina sebagai isu politik yang menyangkut kolonialisme, tetapi sebagai masalah agama. Jadi saya pikir statement Pak Prabowo itu sangat tegas, sangat konsisten dengan sejarah diplomasi Indonesia sendiri, cuman menjadi perhatian dunia karena saat ini akan ada sebuah konferensi yang diadakan di Paris dan sesudah itu akan ada di PBB. Jadi untuk itu dunia memang sedang membutuhkan energi yang luar biasa untuk sebuah pemikiran Palestina. Jadi saya pikir ide Pak Prabowo ini menjadi perhatian dunia saat ini karena selama ini tidak ada negara yang punya ide untuk itu. Bahkan dalam KTT luar biasa OKI dan Liga Arab 2 tahun silam, itu dikatakan agar Indonesia dan beberapa negara OKI dan Liga Arab benar-benar merancang perdamaian di Palestina dan juga mengupayakan two-state solution. Iya. Ya, dan sampai saat ini kecuali Indonesia, negara-negara lain itu belum kelihatan punya ide apa yang harus mereka lakukan. Dan Pak Prabowo sendiri sudah membuktikan ketokohan beliau kan. Beliau mewarisi ketokohan Indonesia di ASEAN, betul. Mhm. Mewakili ketokohan Indonesia di OKI dan GNB. Kemudian juga keikutsertaan kita dalam Liga Arab. Jadi kita cukup sangat dekat dengan negara-negara Afrika Timur Tengah. Bahkan kita juga sesepuh di kerjasama Selatan-Selatan. Dan Mhm. selama Pak Prabowo memerintah 6 bulanan ini, kelihatan kan betapa beliau banyak terlibat dalam diplomasi multilateral, menghadiri ke berbagai kegiatan seperti G20, kemudian kegiatan APEC dan kegiatan-kegiatan ya G20, APEC, dan di situ beliau mengemukakan ide. Jadi sekarang Oke. Prabowo sudah memiliki fondasi intelektual yang cukup, sejarah diplomasi yang cukup, dan beliau sendiri adalah seorang pemimpin yang karismatis. Dan justru tipe ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia.
Karena kalau di negara Timur Tengah itu antar pemimpinnya itu ada persaingan. Entah itu persaingannya antar keagamaan, persaingannya antara kerajaan satu dan kerajaan lain, tapi Indonesia tampaknya kita memiliki kemampuan untuk menjadi penengah dari berbagai rivalitas di dalam OKI, di dalam GNB, di dalam Selatan-Selatan. Jadi karena itulah statement Pak Prabowo ini sangat menarik perhatian dunia. Oke, Pak, baik. Eh, ini adalah statement tegas yang pertama kalinya disampaikan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari track recordnya, pada saat itu juga Menteri Luar Negeri pernah mengatakan hal yang serupa, lebih kepada akan mengupayakan perdamaian di Palestina ataupun di jalur Gaza. Tapi yang pertama kali mengucapkan akan mengakui Israel ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bapak, segitu kuatnya kah ketokohan Presiden Prabowo di kancah internasional? Ketokohan itu kan kelihatan pada saat beliau berbicara dengan Donald Trump kan. Itu 2 menit 50 detik itu penuh dengan pujian Donald Trump, dan bahkan Donald Trump mengatakan tiap Anda memiliki ide-ide yang bagi kita, kedua negara kita dan juga bagi dunia, yuk kontak saya langsung, kira-kira begitu kan. Dan dunia itu melihat bahwa beliau ini banyak sekali mengikuti berbagai pertemuan multilateral. Dan tampaknya di pertemuan multilateral itu dunia melihat bahwa Indonesia ini sungguh-sungguh, dan kemampuan beliau yang mampu menggunakan banyak bahasa asing sekaligus itu adalah menjadi jembatan yang bagi dunia untuk mengetahui betapa tulusnya Indonesia dan betapa siapnya Indonesia untuk itu. Kita melihat misalnya pada saat Xi Jinping ke sini minggu lalu kan, body language dari kedua kepala negara itu sangat sangat kelihatan, tidak ada nuansa kecanggungan. Bahkan dengan Presiden Macron kemarin juga kelihatan itu body language-nya sudah berbicara, ini adalah orang yang keduanya sangat mengerti budaya Eropa begitu. Dan untuk itu frekuensinya sama. Indonesia memelihara peradaban dunia di Borobudur, dan Perancis juga memelihara peradaban dunia di kota Paris. Misalnya banyak sekali Oke. patung-patung yang berada di sana, dan juga obelisk pun ada di sana. Oke, baik Pak. Tapi two state solution atau solusi dua negara ini, apakah jadi win-win solution bagi keduanya, baik itu pihak Palestina dan Israel? Dan kalau ini benar-benar terjadi, Israel kan dapat bonus nih ya, ibaratnya hadiah, dapat diakui oleh Indonesia. Kalau hanya diakui oleh Indonesia saja, nah, apakah posisi kita sepenting itu di kancah internasional atau di rezim internasional? Israel merasa butuh diakui oleh Kalau Indonesia. kita lihat dokumen-dokumen diplomatik Israel, itu target mereka itu adalah hanya 2 negara begitu di dunia ini. Pertama adalah dua-duanya sama penting bagi Israel ya. Pertama adalah Arab Saudi. Karena itu Arab Saudi kan tarik ulur. Arab Saudi karena Arab Saudi adalah pusat agama Islam di seluruh dunia, dan di Ya, sana terdapat situs-situs Islam yang levelnya dunia ya, terutama ya. sekali di Madinah dan di Mekah. Wah, Untuk Indonesia, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi dalam hal ini target Israel adalah mendapat dukungan diplomatik dari Indonesia, karena kalau sudah beres dengan Arab Saudi dan dengan Indonesia, dipersepsikan semua negara di dunia akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel dan memantapkan hubungan diplomatik yang ada menjadi hubungan pada level yang lebih tinggi. Apakah ini mungkin? Ya, pertama, penjelasan Pak Prabowo ini memang jangan sampai disalahpahami oleh masyarakat di dalam dan luar negeri. Seolah masyarakat berpikir hubungan diplomatik itu akan dibuka setiap saat. Tidak. Pertama, kita harus yakin dulu bahwa two state solution itu terjadi. Tapi kan sebelum two state solution terjadi kan ada persyaratan. Persyaratan sebuah negara, kalau kita perhatikan dari hukum internasional yang merujuk pada Konvensi Montevideo, itu bulan Desember 1933 ada 4. Pertanyaan pertama adalah wilayah. Wilayah Palestina sudah sangat kecil, bahkan sudah ditempati oleh pemukim-pemukim ilegal dari Israel. Pertama, batas wilayah itu harus jelas. Kalau dipaksakan batas wilayah sesuai two state solution, maka akan ada ratusan ribu, barangkali sepersepuluh dari penduduk Israel harus pindah dari wilayah Palestina yang mereka kuasai dan mengosongkannya untuk Palestina. Ini Israel akan sangat marah dan berdampak kepada stabilitas dalam negeri. Apalagi kabinet pemerintahan yang sekarang relatif tidak stabil, itu yang pertama. Yang kedua, penduduk. Suatu negara itu harus memiliki penduduk yang tetap. Saat ini penduduk Palestina sudah sangat tercerai-berai. Dari mayoritas sebelum 1948 menjadi sangat minoritas saat ini.
Penduduk mereka berapa? Mungkin sekitar 2 juta kurang, dan 2 juta itu bertebaran di Palestina dan juga di sekitar mereka. Kita lihat Israel terus mendorong Palestina untuk keluar, untuk masyarakat Palestina untuk keluar, menerobos misalnya masuk ke wilayah Suriah. Kemudian Ya, juga Israel mengatakan yang sudah keluar jangan balik lagi, terlarang balik lagi. Jadi ada dua masalah yang sudah terwujud di depan mata. Berarti statement Pak Prabowo ini sangat menjanjikan tapi sangat sulit diterapkan. Itu yang kedua. Pertama adalah tadi batas wilayah, kedua penduduk, ketiga kemampuan pemerintah. Masyarakat Palestina sekarang sudah sangat kocar-kacir, generasi mudanya banyak terbunuh dalam berbagai aksi pemboman Israel, dan Israel secara khusus menargetkan wanita dan anak-anak. Jadi dengan demikian Palestina untuk sampai barangkali 30 tahun ke depan itu tidak sulit sekali memiliki kepemimpinan nasional yang karismatis, yang ideologis, yang revolusioner, dan yang juga birokratik pragmatik, sangat sulit. Dan yang terakhir, yang dimiliki oleh Palestina hanyalah pengakuan internasional. Di pengakuan internasional itu kan terlihat pada saat kita mengadakan berbagai forum di Majelis Umum PBB. Negara-negara dunia itu lebih dari 150 itu mendukung Palestina, posisi Palestina, antara lain menghendaki two state solution, kemudian menghendaki jeda perdamaian, kemudian hmm, menghendaki peniadaan aksi pemboman yang sangat brutal dan buas itu dari Israel. Hanya di situ kan. Jadi intinya dunia ini ibaratnya kalau sudah berbicara tentang Palestina itu macan kertas, kuat di atas naskah, tapi begitu masuk kepada praktek mereka semua kelabakan, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti ini kita cukup berbahagia. Prancis akan mengadakan suatu konferensi dalam beberapa hari ke depan di ya. Paris untuk mendapat data dari penduduk-penduduk atau insan-insan non pemerintah dari Palestina, dari Israel, dan juga dari masyarakat dunia. Berbekal informasi tersebut, maka Prancis akan mengadakan suatu kegiatan internasional di New York dan disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi. Dan ini mereka sudah berbicara hal yang detail. Misalnya bagaimana wujud dari two state solution tersebut. Dan saya tidak tahu Oke. dasar hukum apa yang akan mereka pakai. Juga mereka akan berbicara tentang perlunya pembukaan batas-batas wilayah Palestina sehingga bantuan-bantuan asing itu masuk. Kemudian juga barangkali mereka akan berbicara tentang pejabat senior PBB yang harus senantiasa berada di wilayah Palestina tersebut. Jadi saya sangat berharap bahwa hasil dialog antara Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Macron dari Prancis itu akan menjadi fondasi yang kuat, memantapkan posisi Perancis pada saat menggalang solidaritas dari negara-negara Asia, Afrika, Latin Amerika, dan juga negara-negara yang termasuk dalam organisasi konferensi Islam, negara-negara tergolong dalam kerjasama Selatan-Selatan, dan juga Oke. terutama sekali negara-negara yang masuk dalam Francophone, wilayah jajahan Prancis. Semoga suara mereka itu solid sekitar 30-an. Oke. Baik, tidak menjalin hubungan diplomatik secara formal dengan Israel ya, sudah dari tahun cukup panjang lah sejarah kita yang tidak mengakui Israel begitu. Tapi Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel di berbagai bidang, walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik resmi. Menurut Bapak, bagaimana posisi Indonesia dan Israel saat ini? Memang yang namanya bisnis itu tidak mengenal paspor ya. Dan saya perhatikan kita sudah cukup bijaksana meniadakan kontak resmi antara kedua negara, antara kedua pemerintah, tapi mengizinkan masyarakat pariwisatanya dan masyarakat bisnisnya berinteraksi ya. Tentunya Hmm. hal ini diawasi dengan sangat tepat oleh negara. Karena kalau tidak terawasi dengan baik, maka dapat menjadi momentum bagi Israel untuk menuduh Indonesia bersikap tidak konsisten atau Indonesia ambivalen. Dan kalau hubungan ini adalah business to business, maka aktornya adalah jelas adalah Kadin. Dan Kadin ini memiliki divisi ataupun konsentrasi untuk berbagai wilayah dunia. Dan hal ini terkontrol, dan seringkali perdagangan ini melewati tangan ketiga. Dan untuk itu kita Hmm. harus waspada bahwa keterlibatan pihak ketiga ini akan menguntungkan pihak negara ketiga tersebut. Mereka bisa memainkan comparative advantage dan competitive advantage dan menggunakan berbagai aturan pajak agar produk-produk dari Israel itu masuk ke Indonesia harganya sudah berubah, atau produk Israel tersebut sudah berganti merek, atau sudah berganti country of origin. Tapi sepanjang perdagangan itu terdata dengan baik dan tidak
mempengaruhi pengakuan kita atas Palestina dan tidak menguatkan atau tidak berpotensi pada pembukaan hubungan diplomatik saat ini, saya pikir hal ini boleh-boleh saja, walaupun masyarakat Indonesia sangat menentang hal itu. Tapi kita harus akui Israel memiliki banyak keunggulan. Untuk itu ya saya sangat berharap kalangan bisnis Indonesia bisa bekerja secara profesional dan tidak mengaitkan hal ini dengan prospek pembukaan hubungan diplomatik di kelak kemudian hari. Dan saudara, itu tadi wawancara kami bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran terkait makna dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia akan mengakui Israel kalau Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Saya Gracia Ben, Salam SCTV, sampai jumpa.